Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kema Ipo, kembali lagi bersama aku Anindya Nur Aprilea dari Ilmu Politik 2021 di podcast Ngobrolin Kaderisasi. Podcast yang akan mengajak kita membahas tentang kaderisasi dalam organisasi. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang juga berdiskusi tentang pentingnya menjaga afirmasi positif di tengah dunia yang atraktif. Bersama narasumber yang spesial ini datang dari Menteri Kaderisasi dan Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa HMPS IPO tahun 2021 yaitu Kang Puja. Halo, selamat siang Kang Puja. Halo Anin. Oke, seperti yang kita tahu nih di kehidupan sekarang pasti banyak orang yang merasa insecure lalu memandang dirinya tidak pantas padahal sudah berusaha secara maksimal bahkan mereka sudah berbuat baik tapi tetap saja salah di mata orang lain dan juga menganggap dunia terlalu kejam bagi kehidupan. Nah, oleh karena itu kita menghadirkan podcast Ngobrolin Kaderisasi di siang hari ini untuk membahas survei dan juga materi yang telah kita bawakan bersama narasumber kita yang spesial ini. Nah, sebelum kita membahas mengenai inti dari materi, aku akan mengulas sedikit tentang survei Ngobrolin Kaderisasi nih yang udah kita bagikan kepada Kema Ipol yang berkaitan dengan seberapa penting sih organisasi bagi kehidupan kemahasiswaan, dan Kema Ipol telah menjawab beberapa di antaranya menganggap bahwa organisasi ini cukup penting. Selanjutnya ada juga apakah dari Kema Ipol ini memiliki batasan-batasan bagi dirinya sendiri. Nah, mereka menjawab ada yang tidak, ada yang punya. Oleh karena itu, mungkin langsung saja kita bahas bersama Kang Puja untuk pertanyaan yang pertama nih Kang Puja. Oke, kalau misalnya menurut pandangan Kang Puja, seperti apa sih pentingnya organisasi bagi Kang Puja? Oke, terima kasih. Ya, berbicara soal organisasi tentu penting ya untuk secara pribadi gitu ya, termasuk juga untuk masa depan kita. Karena pada dasarnya siapa sih orang yang gak mau mengembangkan dirinya gitu kan, gak mau terus berkembang untuk kedepannya kayak gitu. Jadi aku rasa organisasi itu sangat penting ya, khususnya bagi teman-teman mahasiswa yang memang pada saat mungkin SMA-nya atau SMP-nya tidak aktif dalam dunia organisasi dan ingin mengembangkan dirinya dan ingin mengupgrade dirinya, itu penting sekali gitu ketika di perkuliahan ya mengikuti organisasi-organisasi kemahasiswaan. Itu sih menurut aku Anin. Oke, aku juga setuju banget nih dengan statement Kang Puja yang menyampaikan bahwa mengikuti sebuah organisasi dalam tingkat lingkungan kampus itu sangat penting ya. Namun, aku juga pengen tahu nih sebenarnya kondisi seperti apa sih Kang yang membuat organisasi ini menjadi suatu hal yang penting gitu bagi kita para mahasiswa. Oke, karena pada dasarnya gini Anin ya, jadi kita tuh ketika nanti di dunia pekerjaan ya, setelah mungkin ke jenjang yang lebih tinggi lagi setelah perkuliahan, itu rata-rata memang pasti akan selalu ada ataupun pertanyaan yang melibatkan pengalaman. Nah, pengalaman itu ada dua kan, bisa dari organisasi atau pengalaman bekerja sebelumnya seperti itu. Nah, jadi di sini kondisi ini secara tidak langsung menuntut kita untuk ikut organisasi gitu, ikut aktif, ikut andil dalam kegiatan-kegiatan organisasi khususnya di kampus. Jadi memang ada kondisi-kondisi di mana memang kalau misalnya kita udah berpikir ke depan terkait dengan pekerjaan, masalah lingkungan, mungkin kalau secara pribadi yang memang lingkungannya, misal aku punya temannya ini orangnya aktif. Nah, ini salah satu kondisi yang mungkin secara pribadi ini akan memacu kita juga untuk turut aktif berorganisasi. Seperti itu Anin, kondisi-kondisi yang dari pandangan aku memang mempengaruhi gitu ya. Oke nih, nah selanjutnya kalau misalnya menurut pandangan Kang Puja sendiri nih dari background setelah mengikuti beberapa organisasi di kampus maupun di luar kampus, sebenarnya bagaimana sih Kang caranya organisasi itu membantu dalam membangun relasi dan juga pengalaman seseorang? Mungkin sepengalaman aku ya, jadi organisasi itu kan banyak ya, banyak sekali kegiatannya gitu ya.
banyak juga jenis-jenisnya organisasi. Ada yang organisasi fokusnya di sosial, ada yang keagamaan, ada yang mungkin khususnya perekonomian dan lain-lain, politik mungkin dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi di sini banyak sekali organisasi yang pada dasarnya memiliki background yang mungkin saja cocok dengan kita gitu. Dan di dalamnya pasti ada kegiatan. Nah, di dalam kegiatan itu kita bisa memanfaatkan apa yang menjadi privilege, mungkin keistimewaan ketika kita mengikuti organisasi tersebut gitu. Nanti kita ikut kegiatan dan di situ otomatis kita akan berhubungan dengan banyak orang ya. Bukan hanya internal kampus kalau di kampus ya, bukan hanya internal kampus tapi juga mungkin eksternal kayak gitu. Karena banyak orang yang biasanya dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan organisasi yang ada. Biasanya seperti itu sih kalau sepengalaman aku, Anin. Oke nih, nah mungkin kita berada di pertanyaan terakhir di sesi yang pertama ini Kang untuk menjawab beberapa pertanyaan dari responden itu. Nah kalau menurut pandangan Kang Puja sendiri nih, gimana sih tanggapan terhadap orang yang menganggap bahwa organisasi di dalam kampus maupun di luar kampus itu tidak penting gitu Kang? Oke, sebetulnya kita tidak bisa menyalahkan ataupun istilahnya membenarkan dan juga eh, mengatakan itu tidak benar kayak gitu. Jadi prinsipnya di sini ya sebetulnya akan terasa gitu organisasi itu ya, akan terasa dampaknya itu di masa yang akan datang gitu. Jadi buat teman-teman yang masih menganggap organisasi itu kurang penting ya, pada dasarnya teman-teman akan dihadapkan dengan situasi yang mengharuskan teman-teman apa ya istilahnya mengimprove diri gitu. Sedangkan orang teman-teman yang udah aktif di organisasi mungkin sudah terimprove dirinya itu mungkin sejak lama gitu dibandingkan teman-teman yang dulunya gak ikut organisasi dan pada akhirnya berpikir bahwa organisasi itu gak penting. Teman-teman akan keteteran suatu saat nanti gitu. Walaupun mungkin basic teman-teman udah pede banget nih karena teman-teman udah memang public speakingnya bagus atau relasinya udah luas, tapi pada akhirnya organisasi ini sangat penting gitu ya. Jadi teman-teman yang masih menganggap organisasi gak penting, ya semoga tercerahkan aja lah. Oke, setuju banget nih sama Kang Puja. Tapi ngomong-ngomong mengenai improve skill nih yang udah beberapa kali disinggung Kang Puja dalam menjawab pertanyaan, sebenarnya ada nggak sih Kang batasan dalam diri Kang Puja sendiri yang membuat mungkin itu jadi membatasi atau melampaui kebatasan yang dipunya Kang Puja gitu dalam menjalankan organisasi maupun dalam akademik sendiri Kang? Oke, kalau keterbatasan ya sebetulnya semua orang pasti punya keterbatasan. Tapi berbicara soal optimisme, berbicara terkait dengan motivasi diri ya, kita pada akhirnya sebetulnya menyampaikan hal tersebut gitu. Jadi keterbatasan tersebut bukan berarti menghalangi dan membatasi kita untuk terus maju, terus untuk improve diri, untuk mengupgrade diri. Jadi di sini penting sekali kita untuk memahami bahwasanya keterbatasan itu justru harus dijadikan suatu motivasi untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kita gitu. Jadi jangan sampai dipandang hanya sebagai ya kekurangan dan pada akhirnya membatasi diri teman-teman untuk tidak turut aktif ataupun mengupgrade diri teman-teman khususnya dalam organisasi itu sendiri. Itu sih. Oke, nah kalau misalnya kita melihat dari beberapa responden nih Kang, mereka tuh masih ada yang merasa memiliki keterbatasan dalam hal berkomunikasi. Nah, kalau misalnya menurut Kang Puja sendiri, gimana sih caranya meningkatkan kemampuan komunikasi, terutama dalam berkomunikasi dengan banyak orang kan? Oke, sebelumnya aku juga dulu sempat mengalami yang namanya kegaguan mungkin ya. Ya jadi komunikasi aku kurang baik gitu ketika berbicara dengan orang banyak ataupun bahkan dengan orang yang mungkin walaupun itu satu orang face to face gitu ya, tapi belum kenal itu ya tetap aja gitu agak bermasalah komunikasi aku. Tapi sekali lagi yang namanya juga soft skill ya, soft skill itu kan butuh dilatih gitu kan, butuh proses gitu kan, tidak saklek jadi gitu ya. Mungkin ada beberapa orang yang saklek punya kemampuan
komunikasi yang baik. Tapi mungkin buat bagi teman-teman yang masih terkendala terkait dengan cara berkomunikasi atau lancarnya atau mahirnya berkomunikasi, teman-teman yang terpenting itu adalah teman-teman harus kendalikan dulu diri teman-teman gitu. Teman-teman harus bisa tenangkan dulu diri teman-teman gitu. Setelah itu teman-teman akan memunculkan rasa percaya diri gitu. Jadi rasa percaya diri dari hasil teman-teman menenangkan diri teman-teman itu bakal membuat teman-teman memandang komunikasi dengan orang lain atau orang banyak ini menjadi hal yang biasa gitu. Dan terakhir itu yang pasti kita harus bisa menyesuaikan dengan siapa kita berbicara. Itu yang harus kita ketahui gitu. Entah itu sama teman yang memang santai ataukah teman yang memang serius ataupun forum formal ataupun informal, teman-teman harus memahami hal tersebut gitu. Jadi sesuai kondisi dan teman-teman bisa berkomunikasinya dengan tenang dan teratur saja sih seperti itu. Oke, nah selanjutnya nih Kang, ada juga nih beberapa respon dari teman-teman dari Kemah Ipol nih khususnya, mereka itu menyampaikan bahwa susah banget nih untuk keluar dari zona nyaman mereka. Nah, kalau misalnya mengenai bagaimana cara keluar dari zona nyaman menurut Kang Puja itu seperti apa sih? Berbicara soal zona nyaman ya, berbicara soal zona nyaman sih semua orang punya zona nyaman gitu kan. Tapi di sini aku selalu teringat dengan kata-kata yang mana intinya gitu ya. Ketika teman-teman sekarang rebahan di rumah ataupun lagi main game, ada beberapa orang di luar sana yang lagi mempersiapkan dirinya untuk masa yang akan datang. Nah itu jadi hal-hal tersebut yang mungkin bisa jadi tuh teman-teman buat memotivasi diri teman-teman yang tidak hanya sekadar berkutat di zona nyamannya saja gitu, tapi teman-teman bisa keluar gitu. Oke, kita punya zona nyaman, tapi bukan berarti zona nyaman itu membuat kita terus-terusan nyaman di dalamnya gitu. Kita harus terus keluar dari zona nyaman, cari hal-hal yang baru gitu. Karena kata tadi yang mungkin bagi aku ini sangat mendorong dan memacu aku gitu buat istilahnya lebih lagi untuk keluar dari zona nyaman, karena aku takut orang-orang di luar sana sudah mempersiapkan diri sedangkan aku masih ada di zona nyaman aku sendiri. Itu sih yang bikin aku termotivasi dan jujur takut sih ketika memikirkan hal tersebut kalau semisal di zona nyaman. Itu aja. Oke nih Kang Puja, tapi ngomong-ngomong soal zona nyaman, mungkin kalau misalnya teman-teman di luaran sana merasa susah untuk keluar dari zona nyaman itu karena faktor utamanya kurang percaya diri nih Kang. Kalau misalnya menurut Kang Puja sendiri, memandang rasa kurang percaya diri itu seperti apa sih Kang? Ya, mungkin di sini kurang percaya diri ini bukan ketika Dilan cemburu sama Milea kali ya. Ya mungkin memandang soal percaya diri sih, percaya diri itu harus ditanamkan ya. Jadi teman-teman kalau misalnya memandang sekarang gak punya kepercayaan diri, itu kayaknya hal yang salah ya. Karena kepercayaan diri teman-teman tuh udah ada di dalam diri teman-teman gitu. Tinggal teman-teman gimana caranya mengembangkan, menumbuhkan rasa percaya diri. Udah tertanam sebetulnya dalam jiwa dan diri manusia. Semuanya itu kepercayaan diri itu udah ada gitu. Karena yang namanya percaya diri itu adanya di dalam diri teman-teman sendiri kan kayak gitu. Jadi aku rasa buat teman-teman yang masih terkendala dalam membangun kepercayaan dirinya dan justru itu menghambat teman-teman untuk keluar dari zona nyaman, aku rasa teman-teman harus mencari suatu hal yang bisa bikin teman-teman benar-benar takut gitu. Karena ketika kita takut, biasanya kita termotivasi dan terdorong gitu. Ataupun kalau misalnya teman-teman nggak ingin ditakut-takuti, mungkin teman-teman bisa melakukan hal-hal yang sifatnya bagi teman-teman itu memotivasi teman-teman gitu. Ya apapun itu caranya, entah itu berbicara dengan teman-teman yang lain. Ada dua hal mungkin ya, kayak kita mungkin mendengarkan orang lain seperti aku berbicara ini mungkin mudah gitu seperti itu. Tapi bagi teman-teman yang mendengarkan itu kadang sulit gitu, terasa sulit kayak gitu. Jadi ada yang seperti itu juga dan ada yang memang cukup dikasih motivasi gitu kan dengan ucapan seperti ini gitu. Aku berbicara seperti ini, ada yang langsung oh iya ya. Tapi itu mungkin setiap orang berbeda-beda. Jadi aku rasa teman-teman bisa cari
penyelesaian ya, ataupun tools buat menyelesaikan problematika teman-teman terkait dengan kepercayaan diri itu sendiri. Ini tuh sih. Benar banget dengan pernyataan Kang Uja bahwa sebenarnya semuanya itu kembali lagi ke diri kita masing-masing tentang bagaimana caranya kita mengembangkan diri lalu meningkatkan kepercayaan diri juga. Nah, selanjutnya seberapa penting sih menurut Kang Puja mengenai afirmasi atau pernyataan positif nih dalam membangun kepercayaan diri seseorang itu sendiri? Nah, oke. Memang pada dasarnya memang ini apa ya, terkait dengan afirmasi positif ini sangat penting ya untuk di zaman sekarang gitu kan. Rata-rata memang ketika kita, khususnya di media sosial, aku sering lihat gitu ketika misal ada orang yang sedang tertekan atau mengalami musibah. Di sini ada banyak sekali netizen misalnya yang memberikan afirmasi positif gitu kepada orang tersebut gitu. Ya berbentuk semangat, berbentuk ya memperlihatkan rasa cinta dia kepada orang tersebut, ataupun ya mengatakan ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat yang sifatnya positif kayak gitu. Jadi di sini aku rasa sangat penting sekali kita untuk ya antar personal ya, antar individu sama manusia ini penting untuk mengembangkan yang namanya afirmasi positif itu sendiri gitu. Karena jujur memang banyak orang yang kadang tertekan gitu dengan ucapan seseorang gitu. Kan ada peribahasa mulutmu harimaumu gitu. Jadi ketika mungkin bisa diimplementasikan nih, ketika diimplementasikan di kehidupan sehari-hari, ketika afirmasinya itu bukan positif justru negatif, ini akan merugikan bagi diri kita pribadi ya, orang-orang yang mungkin melakukan hal tersebut, dan orang-orang yang menerima kalimat atau perkataan-perkataan yang negatif tersebut. Jadi penting, sangat penting untuk afirmasi positif itu sendiri. Oke nih Kang, tapi kalau kita misalnya melihat beberapa dari hasil responden yang telah mengisi survei, itu mereka ada juga nih yang beranggapan bahwa membangun kepercayaan diri itu tidak cukup dengan cara mendengarkan pernyataan yang positif dari orang lain. Mungkin beberapa dari mereka memerlukan juga nih pernyataan yang negatif. Nah, bagaimana nih menurut Kang Puja tentang pandangan seperti itu? Ya menurut aku kan tadi aku udah jelasin juga ya, ada dua tipe orang gitu kan ya, dua tipe orang. Ini selalu ada tipe-tipe atau tipikal-tipikal orang yang berbeda-beda gitu, karena memang sangat beragam atau plural ya setiap orang ini. Jadi aku rasa kalau memang secara psikis, secara fisik, secara mungkin mental, kalau dia memang sudah siap gitu kan, sudah kuat menerima hal-hal yang mungkin afirmasi negatif gitu kan, ataupun afirmasi positif itu sendiri, ya sebetulnya dua-duanya harus siap juga gitu kan. Kalau misalnya memang secara mental, secara psikis memang udah matang kayak gitu, silakan saja gitu. Kalau memang dirasanya nyaman ketika misal afirmasinya langsung saklek negatif juga, karena memang pada dasarnya semua manusia juga membutuhkan mungkin ya untuk dia introspeksi diri, ataupun ya istilahnya mungkin lebih ke mengukur diri juga. Kalau kita afirmasi kan bisa jadi dari diri kita sendiri ya, jadi memang pada dasarnya untuk kita introspeksi diri dan juga mengukur diri kita, kemampuan kita sampai mana nih gitu. Padahal mungkin ada orang-orang yang memang harus positif terus gitu. Mungkin kita tidak bisa samakan ya. Jadi kita harus menyeimbangkan gitu ya, menyeimbangkan dan menyesuaikan gitu. Ketika berbicara ini mah gitu kan, nggak bisa nih kalau misalnya kita saklek langsung ngomongin ataupun ngasih kalimat-kalimat yang sifatnya mengeluarkan sisi negatifnya, atau orang-orang tersebut memang suka banget nih mengeluarkan sisi negatifnya gitu kan. Gak semua orang seperti itu. Jadi kita juga sebagai diri kita sendiri gitu ya, kalau memang diri kitanya udah siap memikirkan hal-hal yang mungkin afirmasi negatif itu, ya silahkan. Tapi kalau misalnya dirasanya belum siap, dan justru kalau misalnya melakukan mengeluarkan afirmasi negatif terkait diri kita sendiri, itu teman-teman jadi stres sendiri pada akhirnya gitu. Jadi gak maju-maju gitu. Makanya lihat dulu situasi psikis atau mental dari teman-teman udah siap apa belum. Mungkin seperti itu sih. Oke nih Kang Puja, masih ngomongin tentang seberapa pentingnya atau seberapa berpengaruhnya ini
afirmasi, baik itu positif atau negatif bagi teman-teman sekalian. Nah, kalau menurut Kang Puja sendiri, gimana sih output dari afirmasi atau pernyataan positif tersebut bagi seseorang atau bahkan bagi suatu organisasi itu sendiri, Kang? Oke, mungkin bagi diri kita sendiri itu sangat penting ya, karena memang ketika menghadapi skripsi ataupun ujian ya skripsi lah, sekarang lagi menghadapi skripsi gitu kan, yang lagi pusing-pusingnya. Nah, di situ aku ya penting untuk mungkin mengeluarkan pernyataan positif gitu kan. Bahwasannya ya aku mampu, gitu. Aku bisa di sini. Nah, di sini ketika dari diri kita yang memang sudah mendeklarasikan bahwasannya kita mampu gitu kan, kita akan tumbuh nih kepercayaan dan kita pikirannya pun positif kayak gitu. Jadi kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin bagi kita itu adalah rintangan yang sangat berat. Tapi kalau misalnya diri kita selalu berpikir positif, selalu beraura positif, ya mungkin kita bisa melakukannya. Dan bagi organisasi itu sendiri, ketika mungkin berbicara dengan diri kita dan orang lain, kalau kita udah masuk ke dalam organisasi. Nah, kalau untuk diri kita yang sendiri dalam organisasi, ya kita sama seperti tadi ketika aku menghadapi ujian, ya menghadapi skripsi mungkin, ataupun di organisasi ada tugas-tugas proker gitu ya kan, pembagian dan lain-lain, kita harus pantik gitu, harus bakar gitu semangat diri kita sendiri, harus benar-benar memberikan kesan bahwasannya kita itu mampu. Dan bagi orang lain kita harus memberikan aura positif juga gitu. Di sini pernyataan positif kayak mungkin setiap organisasi biasanya suka ada seperti itu ya, kayak mengucapkan terima kasih, mengucapkan semangat, mengucapkan ya hal-hal yang positif gitu kan. Nah, itu salah satu pernyataan yang aku bisa jamin itu sangat berdampak gitu. Karena jujur ketika misal aku nih ketika diketuai oleh misal dulu tuh Nadif ya di HMPS IPOL. Nah, ketika Nadif misal bilang ayo semangat, misal kita bisa dan lain-lain, itu sangat positif bagi diri aku sendiri gitu. Dan aku pun sebaliknya, ketika pun aku pun menyemangati misal staf-staf aku ketika jadi menteri, itu hal-hal yang mungkin bisa kita lakuin gitu. Mungkin itu sih. Oke nih Kang Puja, mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir lagi yang bakalan aku tanyain ke Kang Puja secara langsung. Nah, kalau misalnya kita sudah membahas tentang afirmasi tadi, bisa dikatakan bahwa afirmasi itu biasanya ditujukan kepada individu nih. Lalu sebenarnya apa sih yang makna yang konkret bagi sebuah organisasi tentang afirmasi itu sendiri? Ya, kalau makna yang konkret, sifatnya sebetulnya apa ya, dalam organisasi tadi ya, kita berbicara bukan tentang tubuh kita saja, bukan tentang jiwa kita saja gitu kan. Tapi kita berbicara juga kalau di organisasi tentang individu gitu kan, individu yang lain kayak gitu. Nah, jadi di sini sebelum kita memberikan suatu afirmasi positif ya kepada orang lain, terus ya pada diri kita sendiri, kita harus misal contohnya itu tubuhku adalah tubuh yang sehat, misal seperti itu. Terus saya percaya bahwa saya itu dapat melakukan segala hal gitu kan. Nah, itu mungkin lebih ke afirmasi kepada diri kita sendiri. Lalu mungkin kepada orang lain gitu kan, bisa melakukan hal yang sama gitu. Jadi di sini ada kita tuh melakukan suatu hal yang sifatnya kolektif. Jadi ketika diri kita positif, maka orang lain pun positif. Jadi ketika kitanya negatif, justru orang lain pun akan negatif gitu. Jadi di sini kita dalam organisasi kita berkembang gitu. Makna konkretnya adalah kita berkembang bersama. Kita belajar bersama. Kita di sini sama-sama gitu. Karena organisasi ini bukan tentang aku gitu, tapi tentang aku dan dia gitu. Pada akhirnya kan jadi kita. Nah, kita di sini sama-sama memiliki tujuan yang sama. Jadi ketika yang satu mengalami suatu hal yang sifatnya kurang baik, kan, disinilah kita penting untuk membantu dia dengan mungkin dengan afirmasi positif yang kita bisa lakukan kepada teman-teman kita yang ada di organisasi tersebut. Dan termasuk yaitu tadi fondasinya dan kuncinya adalah pada diri kita sendiri. Afirmasi positif itu memang harus
kita rasakan dulu, kita harus kembangkan dulu dalam diri kita sendiri sebelum kita menyalurkannya kepada orang lain. Itu. Oke, berhubung tadi merupakan pertanyaan terakhir nih dari kita, mungkin langsung aja nih dari Kang Puja, ada nggak nih closing statement yang mau disampaikan khususnya bagi Kema Ipol nih, untuk mereka yang menjalankan organisasi-organisasi baik di dalam kampus maupun di luar kampus? Oke, mungkin aku mau ngasih afirmasi positif buat teman-teman ya, kayak gitu ya, mungkin closing statement. Bagi aku teman-teman ya, jadi himpunan ya HMPS Ipola itu adalah rumah buat teman-teman. Jadi ketika teman-teman meninggalkan rumah itu dan tidak merawatnya, ya teman-teman akan tahu gitu akibatnya kayak gitu. Jadi aku rasa teman-teman bisa gitu untuk setidaknya gitu meluangkan waktunya untuk membangun, membenahi rumah dan menjaga rumah gitu kan. Yaitu HMPS Ipol sendiri kayak gitu. Dan buat kema-kema yang lain, ya percayalah bahwasannya diri kalian itu sudah diberikan segala sesuatunya oleh Tuhan dengan sesempurna mungkin, separipurna mungkin gitu kan, yang ada di dalam diri kalian. Itu tergantung kepada teman-teman mengolahnya. Jadi jangan sampai potensi, kemampuan, dan hal-hal yang mungkin spesial yang ada di dalam diri teman-teman tidak dikeluarkan, tidak disalurkan, tidak memberikan kebermanfaatan bagi orang banyak ya. Jadi di sini teman-teman harus selalu melakukan hal-hal yang sifatnya membangun diri, mengupgrade diri dan mengimprove diri ya teman-teman. Jadi di sini aku rasa buat teman-teman Kema Ipol semangat terus ya. Jangan berputus asa dalam segala hal apapun. Percayalah bahwasannya diri kalian itu yang paling siap, yang paling kuat, dan yang paling sanggup untuk menghadapi segala rintangan dan tantangan yang ada di depan. Mungkin itu saja. Oke nih, Kema Ipol, sangat bermanfaat dan juga insightful banget nih dari pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan sama Kang Puja. Mungkin kalau misalnya dari podcast Ngobrolin Kaderisasi siang ini, dari aku sendiri dapat mengambil benang merahnya nih, bahwa semuanya itu butuh proses untuk dijalankan. Nggak semuanya bisa instan dan langsung ada dalam diri kita sendiri. Nah, kembali lagi ke diri kita sendiri untuk bisa mengendalikan apa yang muncul dari kepercayaan diri kita itu sendiri. Mungkin itu saja dari aku. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Kang Puja yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi podcast Ngobrolin Kaderisasi siang ini. Semoga semuanya dilancarkan dan juga disukseskan dan kita bisa ketemu secara langsung di kampus Unpad Jatinangor ya Kang. Terima kasih. Terima kasih Ani.